Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Terus sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian Al-Quran surat Al-Baqarah, masuk pada ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian kufur, atau bisa menjadi kufur billahi, kepada Allah. Wa kuntum, dan kalian ada dulu itu amwatan, mati. Fahyakum, maka Allah hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah hidupkan kalian. Kemudian Allah matikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian, bangkitkan kalian. Summa ilaihi, kemudian kepadanya lah turja'una, kalian dikembalikan. Allah menjelaskan kepada kita tentang perjalanan hidup manusia. Yang pertama, bahwa manusia itu adalah mati. Kita ini pada dasarnya dulunya mati. Jadi kalau ditanya, pernahkah kita mati? Dulunya kita mati. Dulunya kita mati. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kita. Dihidupkan di dunia dengan proses alamiah. Tapi orang hidup di dunia itu tidak kekal, tidak selamanya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Sebaik-baik orang di zaman dulu, tetap dia mati. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, semua mati. Tidak kemudian kekal gitu. Jadi tidak ada orang hidup kekal itu. Dia dikasih oleh Allah kenikmatan yang terbatas. Mata'un ilah. Sampai pada nanti waktunya, ila ajalin musamma, sampai pada waktunya kemudian nanti Allah akan matikan kita semua. Karena itu di dunia ini Allah berikan kesempatan kepada seluruh manusia untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Karena kesempatan kebahagiaan besok di akhirat itu hanya ditentukan di dunia. Di akhirat sudah nggak ada. Di akhirat itu hanya menuai hasil. Kalau kita baik di dunia, maka insya Allah akan baik di akhirat. Tapi kalau kita di dunia ini jelek, tidak patuh kepada Allah, maka dipastikan juga besok di akhirat hidupnya tidak akan bahagia. Begitu, Pak. Waktu yang terbatas yang hanya sekitar 63, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun.
90 tahun terus gak sok lapo-lapo sembahyang wis. Aduh, wis nyorong pekon. Nek bekon sembahyang aku sembahyang jero apa terus dhuwur maneh. Lali maneh dhuwur maneh. Sing angel niku wis mari maem datan lali. Aku dadi maem sih. Wis umur 90. Doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah tidak menjadikan kita kekal. Ulang tahun itu bentahun, Pak. Ditungakno panjang umurnya, umur 70 tahun, ulang tahun panjang umurnya. Dawa sepiro maneh. Padahal putune wis arep-arep kapan bae iki mati. Tambake ombo masalahe. Tambake ombo nah. Mbak gak mati-mati ya sobehat. Tidak ada. Jadi siapapun itu, apakah dia orang baik ataukah dia orang jahat, sama-sama umur itu dibatasi oleh Allah dan tidak kekal. Harus diyakini itu. Jadi kalau misalnya kita ini Pak ke kuburan, oh iya, bisa awak dhewe koyo ngene. Oh, Sunan Ampel, ndelok Sunan Ampel, ya Allah iya, biyen iki wong apik, wafat. Jadi ndelok Sunan Ampel itu Pak, jangan minta kepada Sunan Ampelnya. Gak ana ceritanya. Kalau ada mengatakan, oh enggak apa-apa itu boleh, gak ana ceritanya. Ilmu yang ndelok, oh iki orang baik, didoakan, kemudian menjadi ibrah buat kita semua. Hidup di dunia itu kenikmatannya sesaat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan banyak, dapat istri cantik, dapat suami ganteng, dapat orang kaya, jadi orang tinggi, macam-macam itu laibun walahun. Kenikmatan itu terbatas dan itu main-main. Karena main maka tidak lama. Karena senda gurau orang tidak boleh serius banget di dalam persoalan dunia. Mati urip pokoknya untuk dunia. Tangi Pak jam 3 tapi gak sembahyang. Tangi subuh gak sembahyang. Banyak untuk ning pasar-pasar itu, masya Allah, rawame jamaah ning pasar, jamaahnya ning pasar, tapi gak sembahyang. Wah, Pak, masya Allah, pasar larangan. Pasar Buturan, pasar Sukodono, pasar Kriyan, sama lihat subuh itu, masya Allah rawahnya. Banyak orang yang nggak sholat. Dikira, jadi tidak semua orang bisa bangun sholat subuh itu kemudian sholat subuh itu belum tentu Pak. Jam 3 tangi. Oh yo, turu mana? Turu mana? Ada delok bal-bal. Oh Argentina. Menang di 1-0 2-1 yes. Iya, sembahyang dhisik baru ndelok bal-balan. Jadi karena senda gurau laibun itu dia terbatas Pak. Seberapapun nikmat yang kita peroleh, toh kenikmatan tidak bisa kita nikmati semua. Siapa sing duwe tambak ning wingi tambak gede, apa bisa dinikmati semua tambahannya, tambah utang gak iso Pak. Paling ya wis ya didelok tok marang didol, tambah hasilnya didol, terus tabung, selesai ya sudah. Masya Allah, ini namanya layak tasib. Karena itu orang tidak boleh bangga. Tidak boleh bangga. Sebaik apapun kehidupan ini, dia akan berakhir.
Sebaik apapun Lionel Messi, dia pasti akan pensiun bola. Nah, gitu Pak. Sebaik apapun Cristiano Ronaldo pasti akan berakhir. Sama dengan kehidupan kita ini. Terus apa yang baik? Waladdarul akhiratu khairul ladzina yattaqun. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu orientasi hidup ini harus untuk akhirat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orientasi hidup ini harus untuk ibadah. Kita bekerja untuk ibadah, kita berumah tangga untuk ibadah, kita aktivitas apa saja untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai tidak ibadah. Aku rapi kira wis penting wis kecukup-cukupan Mas. Marem ya wis entah. Kan banyak orang itu seperti itu. Rapi ku sing penting oleh ayu wis bahiku apik mbok gak apik ternyata gak apik. Orang cantik itu Pak hanya bisa dinikmati sekitar 5-10 menit, habis itu selesai. Masih mau ganteng ya ngono Bu. Sama nu golek bojo ganteng ya ngono, golek mantu soke. Ya, durung tentu luman, oleh mantu soke mau wetawik. Angel. Ben teko dirasani lah ya. Bapakmu teko terus iki. Ono ae mesti njaluk. Malah lara hati, malah cepet mati. Afala taqilun, maka tidakkah kamu memahaminya? Karena itu orang kalau bisa memahami hidup ini yang tidak lama, tidak kekal, akan sungguh-sungguh di dalam beribadah. Nabi Muhammad 63 tahun. Ya Allah, sudah tahun. Itu kalau habis sholat itu kadang-kadang saya ini sudah hampir 50. Nah iya cah, urip kok koyok seret ini terus bekal kumbian besok iki opo. Itu Pak. Jadi harus ada. Oh ya Allah Ren. Oh ya besok bekalku iki. Dan setelah orang itu hidup dengan waktu yang sudah Allah tentukan, ada umurnya pendek, ada umurnya panjang, sepanjang apapun dia pasti mati. Maka dia mati. Ada orang itu yang mati biasa, wafat dalam keadaan biasa. Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Artinya juga orang itu kalau sudah ditentukan oleh Allah mati dimanapun dia berada, pasti akan menuju kematian. Lengar-lengar mati itu ada Pak. Lah siapa ya mantan menteri itu? Dan siapa itu? Menteri Pertanahan itu yang barusan wafat itu. Ya, itu kan di basement kan berarti di mobil. Berarti mari nyopir ini layang-layang ini. Amblas Pak gitu. Siapa yang mengendalikan ini? Allah. Ini kan berkaitan dengan ada orang tidak suka perang. Engkau perang nang mati. Kok perang mati. Sangel ono kewajiban. Enggak mau perang. Karena Allah mengatakan, ya sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat yang mereka terbunuh. Kadang-kadang kita kan berpikirnya begini Pak, ada orang kecelakaan, terus dia wafat, terus kita berpikir ke belakang, umpomo
wong iku mau ya umpama wong iku mau berangkat rondo isuk ngono ya gak sampai kecelakaan ngono Pak. Jadi kita kan taunya baru oh umpama iku mau kok berangkat rondo isuk mesti gak. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan dia wafat di situ Pak, di tempat itu, boyo opo caranya pasti dia akan ke sana. Dan itu pasti dialami oleh setiap orang. Ada orang itu riwa-riwi ke Mekah, begitu di Mekah wafat Pak, wafat di Mekah. Begitu wafat di Mekah, tidak bisa diurus jenazahnya, dikubur di Mekah. Ada orang yang apa itu ke luar pulau merantau, lahirnya di Sidoarjo merantau di Gresik, matinya di Gresik. Siapa itu nggak ada yang tahu. Artinya orang itu kalau sudah ditetapkan oleh Allah di mana dia wafat, tempatnya di mana, maka pasti orang itu akan ke sana dengan berbagai cara. Karena itu orang tidak boleh takut. Ada orang begini mau bekerja Pak. Bekerja itu kalau dia niatnya ibadah, nilainya tinggi. Aku tak kerja. Aduh, pernah kecelakaan aku. Aduh, ya apa ya? Akhirnya gak sedok kerja. Besok mana? Akhirnya kejemponan kecelakaan indalan. Ate gede-gede nih ngono. Aduh, gak sedok kerja mana? Gak mangan, Pak. Gak mangan. Kapan kerjaan ini wedi terus? Semua itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita keluar rumah, saya tawakal kepada Allah. Dengan nama Allah aku tawakal kepada Allah. Tiada kekuatan dan daya kecuali kekuatannya Allah. Sudah Pak. Kita keluar rumah sesuai dengan waktu yang sudah kita biasa tentukan itu. Kita berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Tekadkan bulat, maka insya Allah pekerja itu akan memiliki nilai ibadah. Jadi dimanapun orang itu akan ada namanya panglima perang di zaman Nabi itu. Siapa itu? Siapa ya? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu Pak, kalau perang dan dia memimpin perang mesti menang. Dan dia berharap supaya dia ini bisa terbunuh di medan peperangan. Tapi gak mati-mati. Pengen sampai diracun orang itu pernah itu Khalid bin Walid. Jadi, loh ini nanti ada racunnya. Kalau dia mati, ayo mati dipangan Pak. Gak mati, padahal diracun. Jadi kalau lihat sejarahnya Khalid bin Walid, tapi beliau mati di tempat tidur. Lah ya mati, kepengen mati syahid, gak mati syahid, tapi dia wafat di dalam tempat tidur. Kalau sih gak lapo-lapo ya mati. Sing nemen iku pas mati ning gone tempat sing gak baik. Pas wayahe mendem mati. Pas wayahe ngaji gak mati-mati. Ana apa? Ngaji ku melok, tapi mendem ya melok. Pas wayahe mendem mati. Dari malaikat iki ya apa iki? Wah, ditulis apa iki? Ya ditulis yang terakhir itu, Pak. Nah, itu berhati-hati. Ngombe cokrik jamaah, dikira cokrik itu barang halus. Kasar kabeh iki, Pak. Cokrik diombe, bareng wong 5 ngombe, siji mati, loro mati, telu masing papat 5 arep-arep kapan ya Allah mati mesisan kita mati mesisan. Cokrik ini ku Masya Allah alkoholnya tinggi. Jadi orang kalau sudah waktunya terbunuh. Karena itu orang tidak boleh takut untuk melakukan segala sesuatu kebaikan, bahwa mati atau tidak mati itu urusannya Allah.
Ada ibu-ibu itu, ya Allah, bagaimana kalau nanti apa ya kalau melahirkan ini kok nek mati ya apa. Ibu-ibu tidak bisa berperang. Tapi kalau dia pengen mati syahid pada saat dia melahirkan dan dia wafat, berarti matinya syahid. Jadi ibu kalau pengen mati syahid, meteng mau ibu. Ya Allah, mati syahid. Apa? Nah, kan perang kan nggak mungkin. Mati dalam keadaan biasa, standar. Ada orang mati yang dibunuh. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Jadi ada orang yang dibunuh itu ada. Ya semua atas izin Allah, tetapi Allah tidak mengendaki cara seperti itu. Ada orang itu karena lahir, aduh, lahir ini menjadi beban. Terus dipatahin ya, patah ini pak anaknya. Ada orang yang anaknya takut terhadap orang tuanya, besok kalau dia orang tuanya tua menjadi beban bagi dirinya, terus orang tuanya dipatahin ya. Di Martoyudan yang kapan hari, bayang no pak, bapak, ibu mbak diracun cyanida, dikasih kopi, kopinya dikasih cyanida, katanya enggak begitu bau, dikasih kopi, dikasih teh, ombe, diombe pak, wassalam. Jadi ada juga orang yang kepingin mendapatkan harta, tadi itu, dia katanya salah satu ceritanya karena dia kepingin mendapatkan warisan. Justru kematian itu menghalangi dia mendapatkan warisan. Jadi kan ada orang terhalang warisan itu karena kematian, membunuh, dibunuh itu pak, membunuh itu tadi. Kemudian murtad, kalau murtad nggak dapat warisan. Orang yang membunuh orang tuanya itu dia tidak mendapatkan warisan. Lah kita ini kalau punya anak jangan takut kemiskinan. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberikan rezeki kepada mereka juga kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Jadi jangan pernah membunuh anak dan jangan pernah berkeluh kesah. Aduh, nek duwe anak terus iki ya apa sekolah mbiyen besok iki ya apa? Wis talah ana rezekine. Kata nahnu itu Allah memberikan jatah rezeki juga dengan ikhtiar, kemudian dengan ikhtiar kita. Ikhtiarnya kita seperti apa? Lihatlah orang-orang dahulu, mbah-mbah dahulu yang mereka punya anak banyak, anaknya banyak. Bukan anak banyak, anaknya banyak. Akeh anaknya. Tidak pegawai negeri, tapi anaknya sukses-sukses. 10, rolas, sukses semua pak. Sekarang ini orang pada ketakutan anak 5 ya wedi. Besoknya 5 ikut terus ya apa? SPP ini piye? Akhirnya dipateni situ. Ada orang yang itu karena juga malu, hamil di luar nikah, malu. Wis meteng, dosa, pada ngono lahir, dibunuh, berdosa lagi. Khit'an kabira, itu kesalahan besar, dosa besar. Itu kalau itu malah dosa murokab, podo gede nih. Zino itu besar dosanya, membunuh bayi itu juga dosa besar, murokab. Jadi karena itu jangan takut bahwa orang itu tidak mendapatkan rezeki. Selama orang itu lahir ke muka bumi, maka Allah sudah memberikan rezeki kepada dirinya. Sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu melakukan kegiatan apapun untuk ibadah, Allah pasti jamin
rezekinya. Saya itu menikah keluar dari pondok Karangasem, saya menikah. Saya itu yakin tok saja ada orang besok rapi ku dikei mangan nopo bojomu, saya bismillah saja. Bismillah. Enggak ada uang, Pak. Megang uang itu kalau tidak salahnya 12.000 atau 13.000 itu waktu itu tahun 2001 legal ningsain. Dan tidak ada pekerjaan, saya keluar dari pondok itu aja, pokoknya bismillah. Sepekan kemudian Allah berikan rezeki. Ada orang besok itu serius iki, besoknya dua anak terus gak iso bangun rumah, ya kok koyok menungso sing ngatur, Allah yang mengatur. Ya ada. Jadi Allah itu memberikan semuanya. Hanya kita saja yang kurang yakin. Nek duwe anak akeh itu kemudian malah repot. Enggak. Dia anak 5 saja tuh. Itu kalau sudah besar semua, orang tua itu kesepian. Omane ndak anak siji. Saudara saya itu 6 itu kadang sekarang jarang ketemu. Ada orang yang wafat itu karena dihukum. Ya, kalau dia salah ya dihukum. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi ini hanyalah mereka dibunuh atau disalib. Jadi mereka memerangi Allah dan Rasulnya, maka hukumannya adalah mereka dibunuh, diperangi atau disalib dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimpal balik. Kalau mencuri, kalau membunuh dikisos. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kata Allah, dan bagimu ada kehidupan di dalam kisos itu. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Artinya dengan kisos itu ada jaminan kehidupan yang lain. Jadi kalau ada orang yang dibunuh, maka hukumannya adalah dibunuh. Tapi siapa yang membunuh atau siapa yang menghukum itu? Yang menghukum adalah negara, bukan kita. Diajukan di pengadilan, dihukum, dan sudah. Maka Allah mengatakan menjaga kehidupan. Kenapa demikian? Karena orang yang misalnya dibunuh itu dulu dia menikah atau dia punya anak, berarti ada satu generasi ini yang dia hilangkan. Asbabun nuzul. Muhammad bin As Sobah bin Sofyan telah menceritakan kepada kami dan seterusnya menceritakan kami ini dari Anas bin Malik hadis ini, yaitu hadis al-Iqmiyain, hadis orang Urainah. Ia berkata, disebutkan padanya maka Rasulullah mengutus kafilah untuk mencari mereka. Nah, jadi ini berkaitan dengan sahabat yang diutus, kemudian mereka yang diutus itu dibunuh, Pak. Dibunuh, disalib. Maka kemudian mereka dicari, kemudian mereka harus dibunuh juga. Ini dibunuh. Ada orang yang mati bunuh diri. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batli illa
antakuna tijaratan antaradun minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Pada ayat penggalan ayat terakhir ini, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Maka manusia tidak boleh menyakiti dirinya sendiri, tidak boleh, Pak. Ada orang menyakiti dirinya disilet, tidak boleh. Apalagi kalau dia membunuh dirinya, patah hati, lari ke rel kereta api, nabrak apa selesai persoalan? Tidak. Justru kehidupan setelah kematian itu akan bisa merasakan betapa pilihan membunuh dirinya adalah keliru. Sama orang tuanya, sama suaminya berkelahi, bunuh diri. Buat apa? Suami itu kadang-kadang juga begitu, marah sama istrinya, dia bunuh diri. Yang kapan hari yang dulu di Semarang itu, seorang tentara, dia mengutus orang untuk membunuh istrinya tidak terbunuh, kemudian dia lari dikejar, kemudian dia bunuh diri. Lalu buat apa? Kalau ada persoalan rumah tangga, Allah berikan solusi. Solusi yang terakhir adalah perceraian. Dan bercerai itu bukan sesuatu yang keliru. Karena di zaman Nabi ada orang yang bercerai. Kalau bercerai itu memang untuk kebaikan, kenapa tidak? Daripada ngempet nih ini, Pak. Asalkan persoalan itu adalah persoalan yang baik berkaitan dengan akidah. Hanya kalau persoalan blonjo ae bunuh diri. Ya lah. Saya bojone cerem, ya apa saya kak. Lambe kak nyanyer belas bunuh diri. Ya cek nemen nih. Saya wedok njaluk blonjo ganti kei bunuh diri. Buat apa? Terlalu kecil. Kalau nggak dikasih ya wis gak apa-apa. Ono beras ya atang segotok ngono lho. Sing penting iso mah. Karena iwake Ustaz digoreng sekali. Golek bawang putih plek bawang putih. Wes kayak minyak kayak kecap selesai, cukup makan. Makan sambil melamun, ya Allah iki maem gone cedheke fuyung hai. Jadi menikmati hidup itu begitu. Persoalan jangan dibuat besar yang menjadikan kita mangkal, biarkan saja. Karena itu orang tidak boleh membunuh dirinya sendiri. Orang yang membunuh dirinya sendiri dia dengan pedang, dengan pisau, maka besok pada saat di neraka dia akan terus menusuk-nusuk tubuhnya ini dengan pisau. Orang yang meminum racun, maka besok pada saat di neraka dia terus minum racun. Khalidina fiha. Dan itu orang yang mati bunuh diri dianggap kafir dan tidak berhak untuk disolatkan. Harus hati-hati. Karena itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, kalau ada persoalan apapun di rumah tangga, di masyarakat, persoalan dengan orang tua, dibicarakan baik-baik. Jangan mengambil keputusan yang keliru. Kemudian dihidupkan kembali. Dihidupkan sesuai dengan amal perbuatan. Nah ini Pak. Al-Furqan. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhan, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Ada orang yang di dunia ini tidak beriman kepada Allah, dengan Al-Qur'an dia acuh. Ono ngaji ya Ustaz, gak usah ngaji, ngaji. Enak sepedaan, dino minggu itu sepedaan. Lapo ngaji ku lapo. Onten ini lho sehat. Ya kan? Kan ngontel Pak enak ini. Sejane kan enak. Ustaz suwe temen ngaji ini. Ono. Nek sepedaane gak mengelusuri.
Iya enak, mergane cuci mata. Ya kan? Ketemu cewek-cewek nang kono. Neng kene kan ketemu mbah-mbah apa iki? Waduh, neng kono kan ketemu. Waduh enak, gak usah ngaji. Itu kalau terus seperti itu termasuk orang yang melalaikan dengan peringatan Allah. Dan Allah mengatakan begini, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, hidupnya sempit. Soge tapi dia tidak bahagia. Semakin kaya, semakin banyak hutangnya. Mikir ya Allah kok utang kok gak mari-mari ya Allah. Pegawai negeri golongan 3C gajinya 9 juta misalnya. Utangi 20 juta. Iya, mestinya kan kalau kita pendapatan 10 juta, hutangnya ya 2 juta. 3 juta itu pas Pak. Lah ini pendapatan 9 juta, utangnya 200 juta. Yang ini ngeluh doa, tidak bisa menikmati hidup ini. Sehingga kadang-kadang ada orang itu Pak, dari akhir dia balik, dia bekerja sampai dia mati, tidak pernah lepas dari hutang. Umur 17, njaluk bapaknya ya sepeda ya, orang ya apa ya sepeda gak dalam sekolah, tukokno sepeda, kredit, kredit. Begitu anaknya ini sudah lulus tapi kreditnya belum selesai, dia sekolah kerja, ikut terus sono ya, sepeda motor, utangane ayahku utang, wes, 3 tahun kan Pak, 3 tahun, iki wes durung tek utangi. Oh, ganti sepeda motor mana sing luwih apik? CBR 150R. Kawaya ngono. Utang maneh 3 tahun kas. Wis 3 tahun kas, durung tek 3 tahun tambah 3 tahun. Tambah 5 tahun, Pak. Durung tek pengen rabi. Ya rabi ku kudu sing kan undangannya wae ya. Akhirnya utang bank 50 juta, wes gawe acara itu, wes 50 juta kan paling gak ya 5 tahun Pak. 5 tahun tambah 9 tahun tambah 4 berarti 9 tahun. Durung teh utangi ya apa iki rek omah iki durung duwe durung macem-macem, golek perumahan Pak. Golek perumahan 15 tahun dicicil, ya yang dicicil tahun dari 15 tahun itu dicicil Pak 15 tahun. Itu sudah umur 30, berarti kalau 35 dia cari rumah, nanti umur 50 dia baru lunas. Durung lunas ikut jaring bank Pak, ini jaring setiap malam kan lunas, terus mboten dianu ta Pak, dianyari malih ta. Di sekolah maneh Pak, saking bodone sertifikat sekolah maneh. Durung lunas. Wah, mobil. Akhirnya sampai dia wafat itu hutang belum lunas, saudara-saudara. Jadi malaikat iki utang kabeh gitu kan gitu. Lah iya, hidup itu dinikmati Pak, dinikmati. Makanya ada orang yang bilang sama saya, Ustadz itu sudah saatnya ganti kuda itu jangan kuda, ganti apa? Innova. Saya bilang ya gak sama tak mikir, saya sudah mikir ya apa cara diganti Innova, tapi nak utang ya mau. Nah orang yang begitu wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, besok pada saat di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Masya Allah. Kan kemudian dia bertanya, ya Allah lah, biar kok kula mboten buta lah, sekarang kok buta ya Allah. Protes. Karena itu besok itu ada orang yang oleh Allah dibangkitkan ini dalam keadaan buta.
Ada orang yang dibangkitkan Allah dalam keadaan tidak sempurna. Tentu kita berharap hidup kita hari ini sempurna, maka besok pada saat di sana juga sempurna. Nah kemudian terakhir, summa ilahi turja'un, kemudian kepadanya lah kita dikembalikan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Semua Pak, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir wafat itu dikumpulkan oleh Allah, dan itu rapi, bersoft-soft gitu. Semua Pak, rapi di hadapan Allah. Gak kemudian royo anu yelu-yelan itu enggak. Gak ndelok kayak konser enggak. Konser kan sak karepe. Tapi kita menghadap Allah di padang mahsyar, di padang mahsyar itu Pak, bersoft-soft. Rapi. Dan saking takutnya, dan besok ada orang yang oleh Allah ditenggelamkan ini tubuhnya dengan keringat yang luar biasa sesuai dengan amal dan perbuatan. Matahari didekatkan oleh Allah. Betapa panas saat itu, padahal itu belum neraka. Baru matahari didekatkan. Maka ada orang yang berkeringat luar biasa. Saking akeh dosanya. Nah ada orang itu keringatnya sakmene. Ada orang yang tidak berkeringat sama sekali. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Kalau dapat pemimpin yang adil, maka seorang pemimpin itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Pemimpin yang adil itu Pak. Ya mudah-mudahan 2024 kita mendapatkan pemimpin yang adil. Hidup Anies. No. Nah, pokoknya hidup Anies. Nah, pokoknya kalau saya bilang sama teman, pokoknya atik pan gak milih Anies. Tak kalah papat. Iki sponsor titik Pak, sponsor. Lanjut pengajian. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Jadi semuanya Pak, dan orang takut yang luar biasa di padang mahsyar. Kalau kita kumpul sekarang di sini kan sambil guyu-guyu, enak, santai, ono AC, mengajar ngurungokno, ono roti nih, terus ono ngombe nih, enak tolong Pak. Ini juga ada minumnya, tapi gak tidak kene-kene, gak bisa ngombe-ngombe aku. Mata ketayang sawangan nih, iki rezeki, tapi belum sampai pada sini. Wah, ini rezeki kita tapi belum nyampe, ini rezeki yang tawa sitok ngene itu, lumayan, tapi belum nyampe. Itulah rezeki. Koyok wis meh Pak. Tapi kali sedeng turun tak menang. Itu begitu. Pernah enggak mengalami? Saya mengalami sekarang sama. Tapi siapa biasa saja gitu. Dan semua hidup itu kadang-kadang begitu. Koyok ya temen ape oleh rezeki, jeketek kali rezeki. Jeketek, understand jeketek ya? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ilal abi baidu'a ghafra'ah kakursatin naqis laisa fiha alamun li ahadin. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih ini. Kakursatil naqiyyi laisa fiha alamun li ahadin. Roti putih yang bundar dan pipih, tidak ada tanda untuk seorang pun. Jadi tanahnya putih. Ada yang mengatakan padang mahsyar. Di mana itu? Di Mekah itu. Itu sebagian dari padang mahsyar. Di padang Arafah, sebagian di padang mahsyar. Itu sepanggalan dari padang mahsyar. Besok itu putih dan dikumpulkan dalam keadaan takut luar biasa.
Tidak hanya kita, Nabi Adam itu loh takut. Nabi Adam itu saking paniknya manusia ini, maka manusia datang kepada Nabi Adam sebagai bapak kita. Ya Adam, mintalah kepada Allah keputusan supaya kita ini bisa cepat diputuskan masuk surga apa neraka. Maka Adam mengatakan, sepurane mas, anak-anakku kuape, aku duwe salah. Salahnya apa Nabi Adam? Salahnya adalah dia mau makan buah yang dilarang oleh Allah. Loh, makan pak, padahal titik ngono tok, sepisan tok, gak kenyang. Itu masya Allah pak, di dalam sebuah penjelasan saya mencari asarnya tadi. Dia sujud kepada Allah 40 tahun karena saking takut. Tapi saya cari asarnya di mana, apa ini kesohihan cerita ini saya baca di dalam kisah-kisah itu. Tapi kisah di mana? Tapi dia 40 tahun dia bersujud kepada Allah. 40 tahun. Karena saking menyesalnya, besok dia juga menyesal. Dan itu pak sepanjang dia menyesal. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita datang kepada beliau, wahai Ibrahim, kau adalah bapak para nabi. Mintalah kepada Allah supaya kita ini mendapatkan keputusan kapan mlebu swarga, kapan pun roh. Maka beliau juga mengatakan, sepurane mas, aku tahu boco. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan pernah boco. Yang pertama kepada Raja Namrud. Sapa sing maten asing ngancurno anu iki? Apa iki patung-patung? Takon sing gedhe ngono lho, kok takon aku. Ngono tok lho, Pak. Ngono tok lho. Itu dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, tapi dia menyesalnya bukan main. Nang awak dhewe iki boco pendino lho. Sek guyang tok. Bayangkan kita ini kalau sehari sekali berbohong, sekali, berarti dalam setahun itu 365 kali mendeles guyang wayahe bucuk, wayahe totolan bucuki, wayahe ngene bucuki, ditakoni bojone lho bucuki tekan ndi ya, pengajian, padahal teko warkop. Materi napa ya? Wapi Pak Hadi, wapi to pokoke. Lambene apa ya? Lambene pote. Si bojone gak terima delok YouTube, sleret. Berarti bojoku mau gak ngaji. Nanti zaman iki. Iki lho Pak Hadi, lambene sleret. Lah kok usah sampean ngomong lambe pote, keliru. Mateng keliru mesti san. Ya, keliru, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita harapkan besok kebahagiaan itu harus kita usahakan pada saat kita di dunia ini. Dan kesempatan itu semakin lama semakin terbatas karena umur kita juga terbatas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi saudara sekalian, dan mudah-mudahan ini kita mendapatkan hidayah oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, dimaafkan atas kekhilafan kita, dan semuanya kita ini akan menghadap Allah. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan oleh Allah dalam surga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.